Halo semuanya, Ratna di sini. Wah, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian. Terima kasih sudah menonton episode 1. Kali ini kita akan melanjutkan cerita seru di episode 2. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan share. Dengan begitu, kamu ikut mendukung channel ini untuk terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak cerita seru. Kalau kalian suka banget sama videonya, aku juga sangat menghargai dukungan kalian. Kamu bisa traktir aku susu lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Dukungan kalian sekecil apapun sangat berarti untukku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Yuk kita mulai cerita seru di episode 2. Sampai jumpa di dalam petualangan. Di tengah hutan yang lebat dan terpencil di Ubud, tersembunyi sebuah laboratorium rahasia milik Prof. Rina. Lab ini tidak hanya tersembunyi di bawah tanah, tetapi juga di bawah perkebunan kelapa yang tampak biasa-biasa saja dari luar. Prof. Rina yang telah lama menyimpan rahasia kelam, merancang lab ini dengan sangat cermat, membangun labirin rumit di sekitarnya. Untuk mengaksesnya, seseorang harus melewati lorong-lorong berkelok yang sengaja dibuat mirip dengan bekas pertambangan, sebuah labirin yang dibuat untuk mengelabui siapapun yang mencoba mencarinya. Tempat yang hanya bisa diakses melalui sebuah galeri kecil yang terletak di pasar seni di pusat Ubud, galeri yang tidak pernah menyangka siapapun akan menganggapnya sebagai jalan menuju rahasia besar yang ada di dalamnya. Trirana, Ratna, dan Ayu mengikuti dengan langkah kaki yang pelan menjaga jarak namun tetap dalam satu kelompok. Hanya ada suara langkah kaki mereka yang terdengar jelas di lorong sempit dan panjang itu, seperti desiran angin yang mengelilingi mereka. Suasana semakin hening, dan meskipun ponsel mereka menyala dengan cahaya redup, kegelapan tetap menguasai. Trirana yang sudah terbenam dalam kebisuannya sejak kematian kakaknya terus berjalan tanpa berkata-kata. Matanya kosong, tetapi hatinya bergelora dengan berbagai perasaan yang belum sepenuhnya bisa ia luapkan. Ratna dan Ayu yang selalu menjaga jarak di belakang Trirana saling bertukar pandang dengan khawatir. Tetapi tak ada yang berani berbicara. Mereka sadar betul bahwa Trirana sedang memendam banyak perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka hanya bisa mengikuti, terbenam dalam suasana suram yang menyelimuti seluruh tempat itu. Di depan, Prof. Rina terus melangkah dengan percaya diri. Jaket lab putih yang dikenakannya bergerak lembut di belakangnya seakan memberi aura misterius yang kian mendalam. Ia melangkah dengan mantap, namun di balik wajahnya yang tenang, ada sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi. Pakaian formalnya yang terkesan profesional malah mempertegas kesan dingin dan terkontrol. Seolah dia bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang yang telah memasuki wilayah berbahaya yang tak boleh dijamah sembarangan. Trirana dengan pakaian olahraga serba putih mengikuti Rina tanpa ekspresi. Matanya yang dingin menatap lurus ke depan, seakan mencoba mengabaikan kegelapan yang mengelilinginya. Tetapi dalam hatinya, gelombang amarah dan kehilangan terus mengalir. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti langkah menuju takdir yang tak bisa dihindari. Dunia luar kini terasa semakin jauh. Tak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kegelapan yang mengancam di hadapan. Di belakang, Ratna dan Ayu mengenakan seragam serba hitam, menjaga jarak dari Trirana, tetapi tetap dalam keadaan waspada. Mereka tahu bahwa suasana semakin menegangkan, dan setiap langkah semakin mendalam ke dalam rahasia yang lebih gelap. Mereka tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Trirana meskipun tenang, tengah bergulat dengan perasaan yang sulit dipahami. Keheningan yang membungkus mereka seolah menjadi dinding yang semakin menekan. Ketika mereka terus berjalan semakin dalam, semakin jauh dari dunia luar, kegelapan yang meliputi mereka menjadi lebih pekat. Lorong-lorong yang mereka lalui semakin sempit, terasa semakin menekan. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di tengah heningnya udara yang dingin menambah kesan terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang tahu apa yang menanti di ujung lorong ini, dan setiap langkah yang mereka ambil seakan membawa mereka lebih dekat ke dalam dunia yang penuh rahasia. Namun, mereka tahu satu hal, mereka tidak bisa berhenti, karena mereka telah memasuki wilayah yang tak bisa mundur. Mereka melangkah lebih jauh dalam kesunyian yang menyelubungi, satu-satunya suara yang terdengar adalah langkah kaki yang menggema di lorong gelap itu. Setiap tikungan, setiap jalan buntu yang mereka lewati semakin mempertegas kesan bahwa mereka tengah memasuki sebuah dunia tersembunyi, jauh dari jangkauan orang lain.
Lorong-lorong yang tampak seperti bekas pertambangan tua ini dipenuhi dengan alat-alat berkarat yang sudah lama tak terpakai. Rel-rel yang berderak di bawah kaki mereka seperti sisa-sisa dari kehidupan yang dulu pernah ada, seolah sengaja dibiarkan untuk menyembunyikan jejak-jejaknya. Dan itu jelas, segala sesuatu di sini dirancang untuk mengelabui siapapun yang mencoba mencari tahu. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah bebannya semakin bertambah, baik secara fisik maupun emosional. Trirana berjalan dengan wajah dingin, terpaku dalam pikirannya sendiri. Dia tidak ingin berbicara, tidak ingin membagikan apapun. Dalam kepalanya berputar berbagai pertanyaan yang belum bisa dia jawab. Kenapa dia harus terlibat dalam ini? Kenapa dia harus menghadapi kenyataan ini? Namun, meskipun hatinya dipenuhi keraguan, ia terus melangkah mengikuti Rina. Tidak ada pilihan lain selain melanjutkan perjalanan ini. Lubang-lubang ventilasi yang mereka temui sekali memberikan sedikit kelegaan. Angin yang berhembus membawa udara segar meskipun rasanya lembab dan berat. Akar pohon yang menyusup ke dalam terowongan menjadi pengingat bahwa kehidupan di luar dunia tersembunyi ini masih berlangsung, meski mereka kini jauh dari kehidupan itu. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa begitu panjang, Rina berhenti sejenak. Di depannya, sebuah dinding tampak tidak berbeda dengan dinding-dinding lainnya. Tapi bagi Rina, ini adalah pintu menuju sebuah dunia yang hanya sedikit orang yang tahu. Semua berhenti di belakangnya, menunggu petunjuk lebih lanjut. Trirana merasakan sesuatu yang aneh, sebuah angin basah yang berhembus dari arah kiri. Mungkin ada sungai atau air terjun di luar sana, tetapi itu bukan tujuan mereka. Mereka harus terus bergerak ke arah kanan, ke jalan buntu yang tampaknya hanya mengarah ke kegelapan yang lebih dalam. Di sini! Rina berkata, suaranya tegas, meskipun terlihat seperti suara itu berusaha memecah kesunyian yang tebal. Dia menunjuk sebuah batu yang menonjol di dinding, dan dengan sedikit dorongan, dinding itu mulai bergerak membuka jalan yang tersembunyi di baliknya. Ratna menatapnya ragu. Di sini? Rina hanya mengangguk, lalu mendorong batu itu lebih dalam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti sebuah selamanya, pintu tersembunyi itu terbuka, sebuah jalan masuk yang menuntun mereka lebih dalam ke dalam rahasia lab tersebut. Kita sudah sampai, kata Rina sih. Suaranya penuh kelegaan meski matanya menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Trirana berdiri di sana, tidak banyak bicara. Pintu itu bukan hanya pembuka ke sebuah ruangan baru, tapi juga sebuah langkah lebih dalam ke dalam misteri yang harus mereka pecahkan. Misteri yang membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan sebelumnya. Pintu baja yang tebal dan kokoh terbuka perlahan mengungkapkan sebuah ruang besar yang diselimuti oleh cahaya putih terang. Ruangan itu tampak sangat berbeda dengan kegelapan terowongan yang baru saja mereka lewati. Dinding-dindingnya bersih, penuh dengan teknologi canggih yang seakan menyatu dengan ruang itu sendiri. Udara yang segar dan sedikit lebih dingin terasa menyambut mereka, namun suasana hati Trirana tetap dingin, tak terpengaruh oleh pemandangan baru ini. Ratna dan Ayu tampak terkesima oleh keindahan dan kemajuan teknologi di dalam ruangan itu, sementara Trirana tetap tenang. Dari mana kita memulai? Tanyanya, suaranya tidak menunjukkan kelelahan, meskipun mereka baru saja melewati perjalanan panjang yang melelahkan. Tanpa rasa ragu, Trirana langsung bertanya tentang langkah selanjutnya, memancarkan sikap tegas dan siap. Ayu yang sudah setengah berpeluh mendekat, yakinkah Nona? Tanyanya khawatir. Sementara Ratna juga terlihat kelelahan, keringat sudah membasahi seragam pelayan mereka, namun mereka tetap diam menunggu instruksi dari Rina. Trirana mengamati keadaan mereka sekilas, lalu berbalik dengan tatapan tajam yang mengungkapkan kemarahan terpendam. Kalian istirahatlah dulu, ujarnya dengan tenang namun penuh tekad. Tapi aku tidak bisa. Rina yang mendengarnya hanya tersenyum, sedikit terkejut dengan keputusan Trirana. Kenapa begitu, Nona? Anda pasti lelah setelah berjalan jauh, tanya Ratna dengan nada penuh perhatian. Apakah di saat tanah kelahiran kita sedang terancam, kita masih bisa merasa lelah? Jawab Trirana dengan suara yang mantap. Perkataan itu menyentuh hati mereka semua, membawa mereka kembali pada kenyataan yang tak bisa dihindari. Keheningan melingkupi ruangan untuk beberapa detik, hanya terdengar deru napas yang tenang. Jika kakakku di sini sekarang, dia tidak akan berhenti sama seperti aku. Trirana melanjutkan, kata-katanya pekat dan emosi. Dan jika Prof juga merasa lelah, tunjukkan saja apa yang harus aku lakukan dari sekarang.
Rina mengangguk, memahami sepenuhnya keteguhan hati Trirana. Tidak, jawabnya dengan suara penuh keyakinan. Aku tidak lelah, kita akan melakukannya tanpa membuang waktu lagi. Tanpa berkata lebih banyak, Rina segera bergerak untuk menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Dia pergi ke sebuah meja besar yang di atasnya terdapat berbagai perangkat canggih, mempersiapkan semuanya dengan cepat dan hati-hati. Salah satunya adalah sebuah kapsul VR yang telah dimodifikasi, kini berubah menjadi sebuah kursi yang tampak futuristik. Trirana mengamati setiap gerakan Rina, mata dan pikirannya tetap fokus pada tujuan. Alat VR yang dimodifikasi ini bukan sekadar alat biasa, ia akan mengirimkan kesadaran Trirana sepenuhnya ke dalam dunia game, sebuah perjalanan yang berisiko sangat besar. Tubuhnya akan dalam kondisi mati suri untuk waktu yang lama. Dan itu akan menjadi pengorbanan besar yang harus dilakukan demi menghentikan kejahatan yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan. Ratna dan Ayu berdiri di samping Trirana, siap untuk melakukan apapun yang diperlukan. Kami akan melakukan yang terbaik, kata Ratna dengan keyakinan, sementara Ayu yang lebih banyak diam hanya mengangguk. Dia tahu betul bahwa mereka tidak hanya perlu menghancurkan sistem dari dalam, tetapi juga melawan ancaman yang lebih besar. Semua sudah dipersiapkan, tidak ada lagi waktu untuk ragu. Trirana menatap kursi VR yang telah disiapkan dengan hati yang berat, namun tekad yang tak tergoyahkan. Ini adalah langkah besar, tetapi ini juga langkah yang harus diambil. Dalam pertempuran ini, dia tidak akan mundur. Selagi Rina sibuk menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk eksperimen yang sedang berlangsung, Trirana mulai merasa bosan dan mulai mencari sesuatu untuk mengisi waktu. Di sebelah kanannya ada rak buku besar yang dipenuhi dengan berbagai koleksi, kebanyakan buku tentang sains dan riset teknologi. Trirana, yang biasanya tidak terlalu tertarik pada buku, mendapati dirinya terpesona. Entah mengapa, hari itu matanya tertarik pada sebuah buku yang terletak di bagian rak itu. Apa salahnya melihat-lihat beberapa buku, pikirnya. Dia menarik sebuah buku yang tampaknya hasil riset mengenai capsule engine, sebuah teknologi yang sudah sering didengar namanya. Namun, sebelum Trirana sempat benar-benar meneliti buku itu lebih lanjut, sebuah buku tiba-tiba jatuh tepat di samping kakinya. Buku itu tidak memiliki gambar di sampulnya dan terlihat sudah cukup usang, dengan tepi halaman yang sedikit menguning. Trirana penasaran dan segera menaruh buku yang ada di tangannya, lalu mengambil buku yang jatuh tersebut. Tanpa pikir panjang, ia membuka halaman pertama buku itu dan membaca satu bait kalimat yang tertulis di sana. Release the demon. Begitu membaca kalimat itu, buku yang dipegang Trirana mulai bergetar hebat. Secara tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip-kedip, menyala dan mati secara bergantian, seolah terjadi gangguan listrik yang luar biasa. Semua aktivitas yang sedang berlangsung terhenti sejenak karena ketegangan yang menyelimuti ruangan. Buku itu terjatuh dari tangan Trirana dan halaman-halaman buku terbuka lebar seakan-akan terhempas oleh angin yang tidak terlihat. Meskipun Trirana tidak merasakan adanya angin, halaman buku itu terus terbang terbuka dengan sendirinya hingga berhenti tepat di tengah-tengah buku. Suasana menjadi mencekam. Semua orang di ruangan itu, kecuali Trirana, mendekati buku itu dengan perasaan waspada. Namun saat halaman itu berhenti terbuka, semuanya terkejut melihat gambar yang terpampang di halaman tengah. Gambar itu adalah lambang iblis, simbol pentagram yang tampak mengerikan. Makhluk yang terhubung dengan simbol itu sepertinya telah bangkit. Tiba-tiba sebuah ledakan energi luar biasa menghempas seluruh benda di sekitarnya, tetapi Trirana tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan. Barang-barang di ruangan itu terlempar ke segala arah dan Rina terpental hingga menabrak tembok, hampir tertimpa meja keramik. Jantung Rina berdebar kencang, pikirannya berputar, dan ia hampir merasakan bahwa hidupnya akan berakhir saat itu juga. Namun, dengan cepat, Rina berhasil menghindar dan selamat meskipun rasa takut masih menggelayuti pikirannya. Ratna di sisi lain sepertinya pingsan akibat ledakan itu. Ayu yang melihat kondisi Ratna segera bangkit dan menyadari bahwa siku kanannya sedikit berdarah. Dengan panik, Ayu menghampiri Ratna yang tertimpa tumpukan komponen mesin. Ayu dengan cepat mengangkat barang-barang yang menimpa Ratna, mencoba untuk membangunkannya. Ratna, kau baik-baik saja? Ayu bertanya khawatir, lalu menepak-nepak wajah Ratna untuk membangunkannya. Sadarlah! Teriak Ayu. Akhirnya Ratna terbangun, matanya terbuka perlahan. Syukurlah kau selamat! Ujar Ayu dengan lega.
Meski sedikit terengah-engah, Ratna merintih dan memegangi kepalanya. Sepertinya kepalanya terbentur keras. "Au," keluhnya pelan. "Apa, dahimu memar?" tanya Ayu dengan cemas. "Bagaimana dengan Nona?" jawab Ratna sedikit kebingungan, mencoba mengingat kejadian sebelumnya. Ayu terkejut mendengar pertanyaan itu. "Oh tidak, Nona kita." Ayu langsung panik dan keduanya buru-buru berdiri, berlari menghampiri Trirana yang masih berdiri di tempat yang sama. Tidak bergerak sedikit pun. Mereka berdua menghampirinya dengan cepat. "Nona?" tanya Ayu khawatir. Trirana menoleh dengan tenang dan menjawab, "Aku tidak apa-apa. Kalian bantu Prof. Sepertinya dia terluka." Suaranya tenang, meskipun perasaan cemas menguasai dirinya. Ia tahu mereka harus segera melanjutkan. Ayu dan Ratna segera membantu Rina yang terluka akibat ledakan tadi dan membantunya untuk bangkit. Rina tampak kesakitan, lengannya sepertinya terkilir atau terluka parah. "Aku baik-baik saja," Rina berusaha berkata meski dengan napas terengah-engah. "Kita harus melanjutkan ini. Tidak ada waktu untuk berhenti." Sementara itu, Trirana masih berdiri memandang buku yang tergeletak di lantai. Buku itu tampak begitu berbahaya. Naluri Trirana memperingatkannya bahwa buku itu bukanlah benda biasa. Ada sesuatu yang gelap dan kuat yang terkandung di dalamnya. Perlahan ia mencoba untuk menutup buku itu. Namun tepat saat ia hendak menyentuhnya, sesuatu yang mengerikan muncul di hadapannya. Sosok itu kotor, tubuhnya berlumuran lumpur, dan wajahnya penuh dengan tatapan tajam yang langsung mengarah ke mata Trirana. Makhluk itu sedikit membungkuk, menatap Trirana dengan kejam dan penuh ancaman. Trirana terkejut, namun tidak mundur. Di dalam hatinya ada satu pertanyaan yang terus berputar, siapakah makhluk ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada buku itu? Mengapa kekuatan gelap ini muncul begitu mendalam? Trirana tetap berdiri tenang di hadapan sosok iblis yang memandanginya dengan tatapan penuh dendam. Sementara yang lain terlihat ketakutan dan gemetar, Trirana justru tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia tahu apa yang ada di depannya sekarang adalah sosok iblis yang kuat, yang tampaknya datang untuk menakut-nakuti dan mungkin membunuh mereka. Iblis itu telanjang, tubuhnya penuh dengan lumpur hitam, dan wajahnya tampak seperti seorang penyihir tua yang menyeramkan. Namun, Trirana tidak gentar. Tatapan matanya lebih tajam dan penuh amarah. Dia menatap iblis itu dengan dendam yang membara. Dendam yang telah lama terkubur di dalam hatinya sejak kematian kaknya Fu. Trirana menggenggam tangan dengan erat, seolah ingin menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Iblis itu merasa terancam dengan kekuatan yang dipancarkan oleh Trirana, berusaha untuk menyerang dengan mencekiknya. Namun meskipun iblis itu mengulurkan tangan dengan niat membunuh, tangan iblis tersebut tidak pernah sampai ke leher Trirana. Sebaliknya, iblis itu terdorong mundur dan terjatuh, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Iblis itu merintih kesakitan, meringkuk dan mencoba untuk mengumpulkan tenaga. Trirana yang awalnya menatapnya dengan penuh kebencian, kini merasakan kebingungannya sendiri. Ia tidak tahu apa yang terjadi, karena tak ada kekuatan yang ia rasakan. Tapi yang jelas, iblis itu terlihat kesakitan dan tak bisa bergerak. Semua orang yang ada di sekitar Trirana, termasuk Ayu, Ratna, dan Rina, hanya bisa menyaksikan kejadian itu dengan ketegangan yang semakin terasa. Mereka tidak berani mendekat, takut akan kekuatan tak terduga yang muncul dari diri Trirana. Iblis wanita itu semakin terkejut. Dia merasakan cahaya yang sangat terang memancar dari diri Trirana, sebuah cahaya yang begitu kuat hingga menyilaukan matanya dan membuat punggungnya terasa ditindih oleh beban yang sangat berat. Kekuatan itu seolah datang dari dalam diri Trirana sendiri, sesuatu yang begitu kuat dan tak terlukiskan. Iblis itu mulai merintih, ketakutan dengan cepat bersujud di hadapan Trirana. "Ampun, ampun Dewi. Aku telah bersalah. Aku tidak akan menentangmu lagi," kata iblis itu, suaranya penuh penyesalan dan ketakutan. Dia bersujud, berharap bisa melarikan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan oleh Trirana. Trirana yang melihat pemandangan itu semakin bingung. Ia tidak merasa bahwa ada kekuatan apapun yang keluar dari dirinya. Apa yang terjadi, pikirnya. Trirana merasa tak ada yang istimewa pada dirinya. Ia tidak merasa terhubung dengan kekuatan apapun, namun saat itu ia menyipitkan matanya dan bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. "Kau ini siapa?" Iblis itu terkejut mendengar pertanyaan Trirana. Rasa takutnya semakin mendalam.
Wajahnya penuh dengan ketakutan, seperti seekor anak beruang yang terjebak di semak berduri, tak bisa bergerak karena takut pada pemburu yang mendekat. Iblis itu hanya bisa merintih, semakin tenggelam dalam ketakutannya. Sementara itu, Trirana mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Ada semacam kekuatan yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Kekuatan yang bahkan bisa membuat iblis itu begitu ketakutan. Tetapi Trirana tetap tidak bisa mengerti dari mana datangnya kekuatan itu dan mengapa iblis itu begitu takut padanya. Dia menatap iblis itu dengan penuh rasa ingin tahu, menunggu jawaban yang mungkin akan mengungkapkan lebih banyak hal tentang dirinya dan apa yang sebenarnya terjadi. Tangan Trirana terulur, menyentuh bahu iblis wanita itu. Gerakannya tajam dan penuh tekad, seolah tak memberi ruang bagi apapun untuk menghalanginya. "Rana, jangan menyentuhnya!" seru Rina dengan nada cemas yang menggema di udara. "Nona!" teriak Ratna dan Ayu serentak. Suara mereka penuh kecemasan yang semakin jelas. Namun, Trirana tidak menghiraukan peringatan itu. Tangan kanannya mencengkram bahu iblis wanita itu dengan kuat, seolah memaksa makhluk itu untuk menjawab setiap pertanyaan yang terpendam. "Jawab!" perintahnya dengan suara yang penuh tekanan. Apa yang terjadi selanjutnya membuat suasana semakin tegang. Iblis itu tiba-tiba terbebas dari genggaman Trirana, mundur dengan gerakan cepat, menjauh darinya. Dengan mata penuh ketakutan, iblis itu berusaha menghindar, terpojok di sudut ruang yang seakan semakin mempersempit ruang geraknya. "Jangan mendekatinya, Trirana!" seru Rina, suaranya bergetar dengan kekhawatiran yang mendalam. "Nona, dia sangat berbahaya!" ucap Ratna dengan cepat, wajahnya tampak semakin gelisah. "Nona!" seru Ayu dengan nada yang lebih rendah, seperti sebuah peringatan yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Namun Trirana tetap diam, matanya tetap fokus pada iblis itu, tak bergeming sedikit pun. "Apa kalian tidak melihatnya? Dia ketakutan," serunya, menunjuk ke arah iblis yang kini hanya bisa merapatkan tubuhnya lebih dalam ke sudut, tak bisa lari kemana-mana. Langkah Trirana perlahan mendekat, matanya tetap tajam menatap sosok yang tak berdaya di depannya. "Kau ini siapa?" tanyanya sekali lagi. Namun kali ini suaranya lebih halus, seperti menarik keluar jawaban yang terkubur begitu lama. Iblis itu menatap Trirana, matanya yang besar dan gelap menunjukkan ketakutan yang mendalam. Tangan Trirana terulur lagi, kali ini lebih lembut menyentuh dagu iblis itu. "Aku tidak akan menyakitimu selama kau mau bekerja sama dan menjawab semua pertanyaanku. Siapa namamu dan dari mana kau berasal?" tanyanya nadanya penuh ketegasan meskipun kakatannya lembut. Iblis itu terdiam seolah ragu, seolah berperang dengan dirinya sendiri. Akhirnya suara gemetar itu terdengar. "Inanna!" Trirana mengulang nama itu dengan nada yang penuh teka-teki. "Inanna?" Rina tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah menjadi tegang, matanya melebar. Seolah nama itu mengguncang ingatannya. "Inanna?" ucapnya pelan, seperti sedang mencoba menyatukan kepingan kenangan yang hilang. "Inanna?" ucap Rina lagi, kini matanya menatap dengan tajam. "Nama itu, aku pernah mendengarnya." Mereka semua diam, perasaan ketegangan semakin memuncak di udara. Rina tampaknya mencoba menggali ingatannya lebih dalam, hingga akhirnya ia teringat dengan jelas. "Benar," katanya. Suaranya pelan dan penuh kesadaran. Dia adalah Astaroth itu sendiri, mewakili kemalasan dalam 7 deadly sins. Trirana tetap diam, tidak terganggu oleh fakta itu. "Inanna," panggilnya, kali ini dengan nada yang lebih dingin, lebih memerintah. "Aku tidak tertarik dengan asal-usulmu. Pertama kau harus merubah wajahmu dulu." Mendengar perintah itu, Inanna seakan paham. Dalam sekejap penampilannya berubah. Wajah yang awalnya menyeramkan itu kini tampak cantik dan muda, meskipun masih berlumuran lumpur. Perubahan itu, meskipun jelas, tetap tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang jelas terlihat di matanya. "Pertama, aku ingin tahu alasanmu muncul di sini." Suaranya tetap tenang, meskipun ada kekuatan yang tersembunyi dalam setiap kata. Ratna tampak semakin khawatir. "Nona," suaranya gemetar. "Nona, hati-hati!" Ayu menambahkan, suaranya seolah mengingatkan Trirana akan bahan bahaya yang mengintai. Keempatnya memandang Trirana dengan tatapan cemas, mengetahui siapa yang mereka hadapi sekarang. Iblis ini bukan sosok yang bisa dianggap remeh. Trirana menatap ketiga pelayannya dengan tegas. "Diam saja, mulai sekarang aku yang akan mengambil alih," katanya. Suaranya penuh komando, tanpa ada keraguan. "Katakan semuanya dengan jelas," ia menambahkan. Tatapannya kini kembali terfokus pada Inanna.
Iblis itu terlihat ketakutan, namun ia tahu bahwa ia tak punya pilihan selain menjawab. Aku memang bagian dari The Deadly Sins, jawabnya dengan suara gemetar memecah kesunyian yang semakin mencekam. Seseorang datang memburu kami, aku dan 6 saudaraku. Kami diburu satu persatu oleh seorang kesatria wanita. Dia memiliki pedang yang sangat kuat, mampu melumpuhkan kami. Kemudian kami disegel di 7 tempat yang berbeda. Ketika giliranku disegel, kesatria itu sempat berkata, "Jika suatu saat ada yang bisa membebaskanmu, itu tiada lain adalah aku. Dan sekarang, aku bertemu denganmu." Trirana mendengarkan dengan seksama, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut iblis itu. Hening menyelimuti ruangan, seakan dunia terhenti sejenak. Trirana akhirnya mengajukan pertanyaan berikutnya. Suaranya lebih rendah namun semakin penuh misteri. "Baiklah, yang ingin aku ketahui, kenapa kau bisa muncul di sini? Dan apa hubungannya dengan buku itu?" Inanna terlihat bingung, matanya yang gelap penuh keraguan. "Sebenarnya, tidak tahu. Dunia ini begitu asing bagiku. Sepertinya aku tidak berada di duniaku yang sebenarnya," jawabnya. Suaranya lemah, seolah mengandung rahasia yang lebih padada yang bisa ia ungkapkan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah dunia menahan napas. Trirana memandang jauh ke depan, seakan memahami bahwa ia kini berada di ambang keputusan besar. Dalam hati kecilnya ia tahu dunia yang ia kenal tidak lagi sama. Biasanya iblis berada di dunia bawah, pikirnya, mengingat apa yang sering ia dengar. Dunia lain, gumamnya pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Di sisinya, Inanna berdiri dengan mata tajam memindai sekeliling. Ia tampak kebingungan tetapi tetap tenang. "Terlihat seperti dunia yang aku tinggali," ucap Inanna, suaranya seperti lirih namun tegas. "Tapi aku melihat banyak benda yang tidak aku kenal. Ada banyak benda bersinar bergerak ke sana kemari." Mata Inanna yang bisa menembus batas jarak tampaknya menangkap sesuatu yang hanya bisa dijelaskan sebagai kendaraan. Namun bagi Trirana, ini sudah tak lagi mengejutkan. Jika Inanna memang benar iblis, apa yang tidak mungkin? Dunia ini. Mirip tapi bukan dunia ini, pikir Trirana. Ia mulai merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan, sesuatu yang menuntunnya untuk bertindak lebih jauh. "Prof," panggilnya sambil menoleh ke Rina. "Bisa tunjukkan prosesor yang berisi lambang itu?" Rina mengangguk cepat, memahami maksud Trirana tanpa perlu banyak kata. Ia membungkuk, mengaduk-aduk tumpukan benda berserakan di lantai laboratorium. Setelah beberapa detik, ia menemukan prosesor kecil dengan simbol misterius di permukaannya. Tanpa ragu, ia melemparkannya ke arah Trirana yang menangkapnya dengan gesit. Trirana memandangi prosesor itu sejenak sebelum menyerahkannya kepada Inanna. "Kau tahu apa ini?" tanyanya. Nada suaranya tajam namun penuh rasa ingin tahu. Tangan Inanna yang biasanya kokoh tiba-tiba gemetar saat menyentuh prosesor itu. Ia menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran ketakutan dan hormat yang mendalam. "Ada apa?" tanya Trirana, sedikit bingung melihat reaksi tersebut. "Ini." Suara Inanna terdengar bergetar. "Ini lambang Kaisar Iblis." Rina yang tadinya diam langsung memotong dengan nada tajam. "Maksudmu Lucifer?" Inanna menggeleng, napasnya tersengal sejenak. "Bukan, Lucifer tidak memiliki kekuatan sebagai kaisar," jawabnya tegas. "Kalau begitu milik siapa ini?" desak Trirana. Inanna menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum menjawab. "Ini memang lambang Abaddon, tapi kekuatannya, ini kekuatan yang menakutkan, kekuatan sang penghancur. Ia satu-satunya iblis yang mampu memporak-porandakan surga. Dia kaisar kegelapan, berada di atas semua iblis lainnya. Sebelum aku disegel, aku menyaksikan peperangan besar antara para iblis dan aliansi Kaisar Lotus. Setelah kekacauan itu, aku sadar Lucifer bukan satu-satunya raja." "Cukup!" seru Trirana, memotong penjelasan Inanna. Tatapan matanya berubah tajam, penuh tekad. "Aku sudah mengerti. Tujuanku adalah masuk ke dunia tempat Kaisar Iblis itu tinggal." Inanna menatap Trirana dalam-dalam. Ia bisa merasakan aura gelap yang tiba-tiba menyelimuti gadis itu, aura yang begitu kuat hingga membuatnya bergidik. "Aku tidak akan bertanggung jawab jika Dewi tidak bisa kembali lagi ke sini," ucap Inanna akhirnya. "Tapi aku bisa membawa Dewi dan yang lainnya ke sana menggunakan benda ini." Ia mengangkat prosesor itu, memperlihatkannya kepada Trirana. "Bawa aku ke sana sekarang juga," perintah Trirana tanpa ragu. Inanna mengangguk perlahan. "Baiklah. Tapi sebaiknya Dewi mundur terlebih dahulu." Atmosfer di ruangan itu mendadak berubah. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mulai terbangun. Suara Inanna terdengar seperti peringatan terakhir sebelum pintu menuju kegelapan terbuka.
Ruangan itu terasa semakin tegang seiring Inanna mulai bergerak. Dengan tangan terulur, ia melukis lambang yang sama seperti yang ada pada prosesor di lantai. Lambang itu berukuran besar, memancarkan aura yang membuat semua orang di sana merasakan hawa panas yang tak biasa. Gerakan tangannya presisi, setiap garis yang digoreskan memancarkan energi gelap yang samar namun terasa kuat. Aku akan membuat portal menggunakan kekuatan Kaisar Iblis yang ada di dalam benda ini. Ucap Inanna, suaranya dingin namun penuh otoritas. Semua orang di ruangan memperhatikannya dengan serius, hingga akhirnya Ratna yang berada di sisi kanan Trirana angkat bicara. "Nona, apa ini akan baik-baik saja?" tanya khawatir memandang Trirana dengan sorot mata penuh kecemasan. Trirana menoleh kepadanya dengan pandangan tegas. "Kau tenang saja, aku akan pergi sendiri." Namun Ratna langsung membantah. "Tidak Nona, kami akan mengikuti Nona kemanapun." Nada suaranya penuh ketegasan, seperti janji yang tak bisa diganggu-gugat. Ayu yang berdiri tak jauh dari mereka langsung menyambung. "Aku tidak akan membiarkan Nona berjuang sendiri." Rina yang biasanya tenang ikut menyuarakan pendapatnya. "Benar, kita akan pergi bersama." Trirana menatap mereka satu persatu, merasa bingung dengan tekad yang ditunjukkan para pelayannya. "Aku tidak ingin melibatkan kalian. Kalian tidak ada hubungannya dengan semua ini," ucapnya. Mencoba menyadarkan mereka akan bahaya yang mungkin terjadi. Namun, Ayu langsung menyela. "Ada Nona. Aku dan Ratna sudah sepakat. Kami juga ingin membalaskan dendam atas kematian Tuan Muda." Ucapan itu membuat Trirana membeku sesaat. Ia terkejut. Apa hubungan mereka dengan kakaknya? Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Ratna menambahkan, "Kami memiliki alasan kami sendiri, Nona." Akhirnya, Trirana mengalah. "Baiklah, jika itu keinginan kalian," katanya dengan nada berat, memilih untuk tidak menggali lebih dalam. Ada hal yang lebih penting daripada mencari jawaban atas keterlibatan mereka. "Kita akan bergerak sebagai tim," ucapnya tegas, suaranya bergema di dalam ruangan. Ayu dan Ratna tersenyum lega, ekspresi mereka memancarkan semangat. "Kami akan melakukan yang terbaik, Nona," ucap keduanya bersamaan. Tak lama kemudian, Inanna menyelesaikan lambang besar di lantai. "Sudah selesai," katanya dengan datar. Cahaya samar mulai muncul dari simbol itu, memperkuat aura mistis di sekeliling ruangan. Rina, yang selama ini memperhatikan dengan cermat, tak bisa menahan rasa khawatirnya. "Apa ini akan berbahaya?" tanyanya. "Akan sedikit perih jika kalian membuka mata," jawab Inanna tanpa emosi. Trirana maju untuk menjadi yang pertama, tetapi Inanna segera menghentikannya dengan gerakan tangan. "Dewi, sebaiknya Dewi yang terakhir. Kekuatan yang aku miliki tidak cukup untuk mengirim Dewi sekaligus dengan yang lainnya." Dengan enggan, Trirana mundur memberikan kesempatan kepada 3 pelayannya. "Kalian bertiga, berdirilah di atas simbol," perintah Inanna. Rina memimpin langkah mereka. Bersama Ayu dan Ratna, ia berdiri di tengah simbol pentagram yang bercahaya. Ketiganya saling bertukar pandang, kemudian mengangguk, memastikan diri siap. "Kalian siap?" tanya Inanna lagi. Ketiganya menjawab dengan anggukan dan memejamkan mata, menyerahkan diri sepenuhnya pada proses yang akan terjadi. Inanna mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mulai membuat gerakan ritual yang rumit. Dari simbol di lantai, pusaran api perlahan muncul, menyelimuti kaki ketiga wanita itu. Cahaya api memancar, menari-nari di udara, dan suhu di ruangan langsung meningkat. Dalam hitungan detik, pusaran api itu membesar, menelan tubuh Rina, Ayu, dan Ratna sepenuhnya. Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan, sebelum mereka bertiga lenyap, hilang ditelan oleh portal tersebut. Suasana kembali sunyi, meninggalkan Trirana yang berdiri dengan tangan mengepal, menunggu gilirannya untuk masuk ke dunia yang sama sekali berbeda dari yang pernah ia kenal. "Cepat kirim aku juga," seru Trirana dengan nada yang tak terbantahkan. Langkahnya tegas menuju tengah lambang yang masih bersinar samar. Wajahnya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan, meski aura dendam yang menyelimuti dirinya begitu kuat hingga terasa menghentak di udara. Namun Inanna menahannya, berdiri tegap di hadapannya seperti menghadapi badai. "Dewi," ucapnya dengan suara dalam, "rasa dendam di hatimu begitu kuat. Jika kau tidak cepat mengendalikannya, kau akan berakhir lebih buruk dari aku." Trirana tidak terpengaruh oleh peringatan itu. Ia menatap Inanna tanpa gentar, hanya mengucapkan satu kalimat dengan dingin. "Lakukan apa yang harus kau lakukan." Inanna menundukkan kepala, menerima keputusan itu. "Baiklah Dewi," balasnya, nada suaranya kali ini penuh rasa hormat.
Ia segera mulai membuka portal. Tangannya bergerak dengan cepat, menyalurkan energi gelap yang berpusar di sekitar lambang besar di lantai. Saat portal api muncul, menyala terang dengan kekuatan tak terbayangkan, Trirana berdiri diam dengan mata terbuka menghadapi apapun yang akan terjadi. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Inanna harus menggunakan seluruh kekuatannya. Tubuh Trirana memancarkan energi besar, hampir seperti ia menyatu dengan portal itu sendiri. Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan, membuat simbol di lantai tampak membakar udara di sekitarnya. Dalam sekejap, Trirana lenyap di telan portal, meninggalkan laboratorium dalam keheningan yang mencekam. Sekarang, hanya Inanna yang tersisa. Ia berdiri di tengah keheningan, merasakan beban yang mendadak hilang dari sekelilingnya. Hatinya terasa bebas untuk pertama kalinya dalam entah berapa lama. Ia memandang pintu laboratorium dengan niat untuk melarikan diri, namun tiba-tiba bahunya memanas. Rasa panas itu begitu tajam, menusuk hingga membuatnya terhuyung. Tubuhnya gemetar dan ia terjatuh berlutut di lantai. "Maafkan aku," rintihnya dengan suara lirih, hampir putus asa. "Aku tidak akan lari, aku berjanji." Rasa panas itu mendominasi tubuhnya sesaat sebelum tiba-tiba lenyap, meninggalkan kesunyian yang berat di belakangnya. Inanna terdiam, tetapi tidak bisa berdiri. Tubuhnya mulai mengeras, perlahan berubah menjadi batu. Ia tak melawan, menerima nasibnya dengan tenang, seolah tahu bahwa ini adalah bagian dari takdirnya. Dalam beberapa detik, ia telah sepenuhnya menjadi patung batu, berdiri di samping simbol pentagram di lantai. Di bahu patung itu, lambang bunga teratai muncul terpahat dengan indah, seolah menjadi penanda bahwa Inanna, sang iblis yang dulunya penuh dosa, kini telah menjadi penjaga abadi di tempat itu, terikat oleh janji yang telah ia buat pada Trirana. Hei para petualang magis, aku Inanna. Langsung dari laboratorium ini, ingin mengajak kalian melakukan sesuatu yang spesial untuk mendukung perjalanan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Itu benar-benar berarti buatku dan tim di sini. Dan hey, aku punya cara lain untuk kalian menunjukkan dukungan. Kalian bisa traktir aku segelas susu lewat link Saweria di bawah ini. Segelas susu darimu memberiku kekuatan untuk terus menciptakan keajaiban. Oke? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa ya, like, subscribe, share, dan traktir susu kalau kamu suka. Bye-bye. Trirana melayang di dalam lorong dimensi yang tak berujung, tubuhnya seakan terapung di antara cahaya dan bayangan yang saling berkejaran. Udara di sekelilingnya begitu padat, penuh energi yang berputar-putar. Tetapi yang paling menyakitkan bukanlah itu, melainkan keputusannya untuk tetap membuka mata. Matanya perih oleh cahaya menyilaukan yang menusuk tajam, namun jauh lebih perih lagi ketika kepingan memorinya mulai bermunculan satu persatu, seperti lembaran film yang terputar tanpa henti. Wajah fukaknya muncul dalam setiap kenangan itu. Senyum hangatnya, suara lembutnya, bahkan tatapan tegas namun penuh kasih yang pernah menyemangati Trirana di masa lalu. Ia melihat hari-hari ketika mereka tertawa bersama, bercanda tanpa beban, dan bagaimana Fu selalu berada di sisinya saat dunia terasa berat. Namun di balik semua itu muncul bayangan tragis kepergiannya. Perasaan kehilangan itu mengiris hati Trirana lebih dalam, dan amarah yang selama ini ia genggam mulai goyah. "Hatiku bimbang," pikir Trirana dalam diam. Matanya masih terbuka, tapi pandangannya semakin kabur. Antara balas dendam atau tidak. Dendam itu begitu kuat, menyala-nyala di dalam dirinya. Tetapi ia tahu betul jika Fu masih ada, kakaknya tidak akan pernah membiarkannya tenggelam dalam kebencian. Seakan mendengar suara hatinya, suara Fu tiba-tiba berbisik di dalam pikirannya. Lembut, tapi penuh ketegasan yang pernah membuat Trirana merasa aman. "Daripada balas dendam, lebih baik kau gunakan tenagamu untuk membantu orang lain." Trirana memejamkan mata untuk pertama kalinya sejak melintasi portal, namun bayangan Fu justru semakin jelas. Sosok kakaknya berdiri di tengah kegelapan, memandangnya dengan mata penuh kepedulian. Balas dendam hanya akan melahirkan rantai kebencian yang baru. Ada kalanya kita harus menerimanya sebagai sebuah musibah. Trirana menggigit bibirnya, hatinya bergetar hebat. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa dendam ini pantas. Namun suara itu terus berlanjut, menyentuh bagian terdalam jiwanya. Balas dendam hanya akan mengotori tanganmu dengan dosa, walaupun tujuanmu baik. Itu hanya pembenaran diri. Balas dendam itu akan selalu buruk, Trirana. Bayangan Fu melangkah mendekatinya lebih nyata dari sebelumnya.
Jika kau menghakimi orang hanya untuk balas dendam, suatu saat nanti kau juga akan dihakimi. Sesakit-sakitnya hatimu, jangan sampai merusak dirimu karena dendam. Suara Fu membuat air mata Trirana menetes. Bahkan dalam kegelapan ini, bayangan kakaknya mampu menghangatkan hatinya yang dingin. Fu selalu ada, meski tidak di sisinya. Ia selalu mengawasiku, pikir Trirana, menahan isak tangis yang ingin pecah. Kepingan memori yang melayang-layang mulai berhenti. Semua ajaran kakaknya kembali berputar di benaknya. Tentang kepedulian, tentang membantu orang lain, tentang dunia ini yang tidak hanya milik satu orang saja. Karena dunia ini bukanlah milik kau sendiri. Kalimat itu menggema seperti lonceng yang membangun hatinya. Trirana membuka mata dengan perlahan, kali ini bukan karena amarah, melainkan karena tekad yang mulai terbentuk. Ia menghela napas panjang, seolah melepaskan sebagian beban yang selama ini ia bawa. Balas dendam bukanlah segalanya, bisik Trirana pada dirinya sendiri. Kata-kata itu seperti pedang yang mengalahkan bayangan gelap di hatinya. Pedang Excalibur yang tak pernah tumpul, ketetapan hati yang ia tempa dari kenangan bersama kakaknya. Kekuatan itu bukan berasal dari kebencian, tetapi dari cinta, dari kepedulian, dan dari pengorbanan. Suasana di altar terasa mencekekam, tetapi Trirana tidak lagi menunjukkan ketakutan atau keraguan seperti sebelumnya. Ekspresinya lapang, seolah ketetapan hati yang baru saja ia bangun telah menjadi perisai tak terlihat yang melindunginya dari kepanikan. Di sekeliling mereka, 4 pilar menjulang tinggi dikelilingi oleh hutan lebat yang memancarkan aura gelap. Langit di atasnya kelabu pekat, hampir seperti tirai yang menutupi cahaya matahari. Di mana kita? Trirana bertanya, suaranya tenang namun penuh kewaspadaan. Semuanya tampak asing bagiku, sahut Rina. Matanya memandang berkeliling dengan kebingungan yang jelas terlihat. Ratna dan Ayu yang berdiri di sisi kanan dan kiri Trirana juga tampak siaga. Rina menambahkan dengan nada khawatir, aku sudah mempelajari semua tempat yang ada di Teo, tapi aku sama sekali tidak tahu hutan ini. Trirana tak segera menjawab. Matanya tajam menyisir setiap sudut hutan yang diselimuti kabut tipis, mencari sesuatu apapun yang tampak familiar. Namun justru Ayu yang akhirnya berbicara. Nona, panggil Ayu lirih sambil menunjuk ke arah belakang, ada yang sedang mengintai kita. Mata Trirana mengikuti arah telunjuk Ayu. Ratna pun segera bergerak menyusun posisi di dekat Trirana. Nona, tetaplah di belakang kami, ucap Ratna dengan tegas. Trirana menoleh dan dalam sekejap tatapannya berubah tajam. Puluhan sosok berbentuk prajurit tengkorak mulai muncul dari balik pepohonan dan perlahan merayap keluar dari tanah. Armor mereka berkarat, senjata berlumuran tanah, dan mata kosong yang bersinar redup seolah tak memiliki jiwa. Ini memang di dalam game, gumam Trirana, suaranya penuh keyakinan. Iblis-iblis itu tidak asing bagiku. Mata Trirana menajam saat ia mengenali sosok-sosok yang mendekat. Undead, ucapnya lagi, kali ini lebih lantang. Rina tampak ketakutan. Tubuhnya gemetar kecil. Bagaimana ini? Tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Kami akan mengurus mereka, ucap Ayu sambil mengangkat 2 pistol yang tiba-tiba muncul di tangannya. Gerakannya cepat dan tegas. Di sebelahnya Ratna juga telah siap dengan pistol laras panjang. Sikapnya tenang, seolah ini bukan pertama kali ia berhadapan dengan ancaman mematikan. Trirana menatap kedua pelayannya dengan bingung sekaligus kagum. Dari mana kalian mendapatkan senapan-senapan itu? Tanyanya, aku pikir itu mirip senjata agen spy. Tambahnya lagi, hampir tak percaya. Ayu hanya tersenyum kecil. Kami selalu siap dengan senjata di bawah rok kami, Nona. Kami harus memastikan keselamatan Noah, jawabnya dengan nada yakin. Trirana mengangkat alis tinggi, hampir tak bisa berkata apa-apa. Bagaimana bisa rok yang terlihat anggun, bahkan cenderung seksi, menyembunyikan senjata seberbahaya itu? Penampilan lugu dan elegan Ayu dan Ratna rupanya benar-benar menipu. Tidak ada waktu memikirkan itu, seru Rina panik. Dia menarik tangan Trirana, berusaha mengajaknya menjauh dari altar. Namun langkah mereka terhenti ketika sekelompok undead lain tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Tanah di kaki mereka bergetar hebat seolah sesuatu dari bawah terus meronta untuk bangkit. Mereka bebas muncul dari dalam tanah, ujar Trirana sambil menghunus senjatanya. Matanya menyipit, mencari sumber masalah yang lebih besar. Aku kira pasti ada yang membangkitkan mereka. Necromancer atau Leech pasti ada di dekat sini. Suara derap langkah undead yang bergerak semakin dekat menciptakan harmoni horor di tengah hutan. Angin berdesir membawa bisikan kematian yang memenuhi udara.
Trirana berdiri tegak di tengah altar, dikelilingi para undead, tetapi kali ini bukan dengan rasa gentar, melainkan dengan ketenangan seorang pemimpin yang tahu apa yang harus ia lakukan. "Siap?" tanya Trirana. Suara tegasnya memotong ketegangan yang membeku. Ayu dan Ratna saling melirik dan tersenyum pis. "Selalu siap, Nona," jawab keduanya serentak, dan dengan itu pertempuran dimulai. Trirana menembus hutan lebat dengan langkah penuh determinasi. Nafasnya terengah-engah, tapi pikirannya tetap fokus. Bau samar yang tercium di udara, entah dari insting atau dorongan bawah sadar, mengarahkannya ke suatu tempat. Ranting-ranting kecil mencambuk wajah dan lengannya, namun ia tidak peduli. Di belakangnya, suara derap langkah para undead semakin jelas, diiringi erangan mengerikan yang terdengar seperti suara kematian itu sendiri. "Trirana, tunggu aku!" seru Rina dari belakang. Suaranya memecah kebisuan hutan, namun juga mantulkan ketakutan mendalam. Rina masih tertatih mengejar, rok ketatnya menghambat gerakannya. Trirana berhenti mendadak. "Kalau kau seperti ini, kita tidak akan selamat." Tanpa berpikir panjang, ia berjongkok dan merobek rok Rina di bagian samping hingga lutut. "Trirana!" Rina berteriak kaget, pipinya langsung memerah karena malu. Namun Trirana hanya menggelengkan kepala sambil berkata, "Nyawa lebih berharga daripada sepotong kain. Ayo!" Tangannya menarik lengan Rina, memaksanya berlari lebih cepat. Dari belakang, Ayu dan Ratna muncul dengan napas tersengal. Wajah keduanya penuh keringat, tetapi tangan mereka masih sigap menggenggam senjata yang tak lagi berguna. "Nona, mereka akan berhenti mengejar kita," seru Ratna. "Lemparkan apapun yang kau punya," jawab Trirana tanpa menoleh. "Fire in the hold!" Ayu berteriak lantang, melempar granat kecil dari bawah roknya ke arah undead yang semakin mendekat. Ledakan besar mengguncang tanah dan asap tebal menyelimuti udara. Meski banyak undead berjatuhan, mereka kembali bangkit satu persatu, retakan tulang dan suara erangan kembali terdengar. "Itu hanya memperlambat mereka," seru Ayu sambil mengejar. "Kita harus keluar dari sini," tambah Ratna yang mulai tampak frustasi. "Percayalah padaku," teriak Trirana dari depan. Suaranya lantang dan penuh keyakinan. Hanya itu yang membuat Ayu, Ratna, dan Rina terus berlari di belakangnya. Meski napas mereka nyaris habis. Tiba-tiba, hutan yang begitu lebat terbuka menjadi sebuah lapangan luas. Cahaya lembut matahari menyinari tempat itu, seolah memecah kegelapan yang terus mengejar mereka. Di tengah lapangan ada sebuah batu besar seperti monolit tua yang megah dan anggun. Batu itu tertancap sebuah pedang berkilauan. Pedang yang tidak terlihat asing di mata Trirana. Trirana terdiam sejenak. Nafasnya masih tersengal namun matanya terpaku pada pedang itu. "Itu dia," bisiknya nyaris tak terdengar. Rina akhirnya tiba di sampingnya. Lututnya gemetar. "Apa itu?" Ratna dan Ayu menyusul tak lama setelahnya, memandang batu dan pedang dengan waspada. "Nona, kita harus bergerak. Mereka semakin dekat," seru Ratna. Namun Trirana tetap diam. Pedang itu bukan pedang biasa. Cahaya biru suci yang dipancarkannya menyapu udara membuat bulu kuduknya meremang. Entah kenapa ia merasa pedang itu seperti memanggilnya, seperti sudah menunggunya sejak lama. "Pedang ini," ucap Trirana, suaranya pelan namun tegas. "Ini senjata suci." "Senjata suci?" tanya Ayu dengan ragu, sementara Rina mulai ketakutan lagi mendengar suara undead yang mendekat. Undead hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan suci. Ini satu-satunya cara. Trirana melangkah maju mendekati batu besar itu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menghentikannya. "Nona, hati-hati!" seru Ayu. Trirana tidak mendengarkan. Tangannya terulur, jemarinya menyentuh gagang pedang yang dingin namun terasa hidup. Begitu kulitnya bersentuhan dengan pedang itu, sebuah cahaya meledak dari tempat tersebut. Gelombang energi suci menyapu sekelilingnya begitu kuat hingga membuat undead yang mendekat runtuh menjadi debu sebelum bisa mencapai mereka. Rina, Ayu, dan Ratna terkejut. Mereka mundur beberapa langkah, mencoba menutupi mata dari cahaya yang menyilaukan. Angin berhembus kencang, menyapu lapangan hingga ranting-ranting beterbangan. Trirana berteriak penuh tekad, kedua tangannya mencengkeram gagang pedang erat-erat. Batu itu bergetar hebat, retakan mulai menjalar ke seluruh permukaannya. Dengan satu tarikan kuat, pedang itu tercabut dari tempatnya, memancarkan cahaya biru suci yang berputar-putar di sekitar Trirana. Undead yang tersisa mendadak berhenti. Mereka gemetar, tubuh mereka yang hanya terdiri dari tulang belulang bergetar ketakutan di bawah cahaya itu. "Luar biasa!" bisik Rina, matanya terbelalak melihat kekuatan yang baru saja muncul.
Trirana berdiri tegap, pedang suci di tangannya memantulkan cahaya lembut, namun penuh kekuatan. Wajahnya yang sebelumnya penuh amarah, kini terlihat tenang dan mantap. Ini sudah berakhir untuk kalian, ujar Trirana dengan suara rendah, tetapi cukup untuk menggema di seluruh lapangan. Pedang Excalibur kini berada di tangannya, senjata yang bisa menghapus kegelapan dan membawa harapan. Aku bersumpah, aku akan menyelesaikan semua ini dengan atau tanpa rasa takut. Hey semuanya, kita break sebentar ya. Aku cuma mau bilang, terima kasih banget udah nonton petualanganku sejauh ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Klik tombol di bawah ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru lainnya. Oh iya, jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Semakin banyak pahlawan, semakin kuat tim kita. Traktir Trirana segelas susu ajaib? Kalian tahu nggak? Susu dari kalian bikin energiku penuh lagi buat cabut pedang legendaris ini dan ngalahin musuh-musuh jahat. Yuk traktir aku segelas, siapa tahu aku bisa unlock jurus baru. Terima kasih, pahlawan-pahlawan hebat. Dengan dukungan kalian, aku bakal terus bertarung untuk dunia ini. Sampai jumpa di bab berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan traktir susu ajaibku ya. Langkah Trirana tiba-tiba berhenti, tubuhnya sedikit terseret di tanah seperti bersepatu roda. Dengan gerakan cepat, ia melompat melewati ketiga rekannya yang baru saja menyusul. Mereka hanya bisa menatap heran ketika Trirana dengan pedang emas di tangan berputar dan mengayunkannya ke arah dua iblis yang mengejar. Shrek! Satu tebasan, lalu satu tebasan lagi seperti badai yang berhembus kencang. Dua iblis itu tumbang. Darah mereka terhempas mengotori tanah. Pedang itu berkilau di bawah kilat petir, mencerminkan sosok Trirana yang berdiri tegak, penuh keberanian. Para undead yang tersisa mendadak berhenti. Mata mereka yang kosong memancarkan ketakutan. Perlahan, tubuh-tubuh mereka mulai mundur, bergerak seperti bayangan yang menyelinap ke dalam tanah. Dalam hitungan detik, keheningan kembali menyelimuti tempat itu. Dari belakang, Rina dan para pelayan menatap pemandangan itu dengan takjub. "Nonaki ternyata hebat!" seru Ayu, kagum bercampur lega. "Apa kita sudah selamat?" tanya Rina, suaranya masih bergetar. Namun, kekaguman mereka terpotong oleh suara berdebam. Pedang emas itu jatuh dari tangan Trirana, menghantam tanah dengan suara berat. "Au, pedang ini sungguh berat!" keluh Trirana, mengusap telapak tangannya, mulai lecet. "Nona?" panggil Rina sambil berlari mendekat bersama yang lainnya. Trirana menunjukkan kedua telapak tangannya yang kemerahan. "Tanganku sedikit lecet," ucapnya dengan senyum kecil, seakan menertawakan dirinya sendiri. "Nona, kau terlalu memaksakan diri," tegur Ratna, segera mengeluarkan perban dari balik roknya. Tangannya cekatan membebat luka di tangan Trirana. "Aku hanya berpikir pedang ini lebih ringan," jawab Trirana sambil sedikit mendengus. "Ternyata aku salah. Yang penting Nona baik-baik saja," timpal Ayu sambil memperhatikan pedang itu dengan mata berbinar. "Nona, pedang ini barang bagus," Trirana mendongak. Senyum kecil kembali muncul. Mata yang bagus. "Wah, Nona meragukanku ya? Aku tahu semua jenis senjata," canda Ayu yang langsung membuat Ratna dan Rina tersenyum kecil. Namun percakapan itu tak berlangsung lama. Rina tiba-tiba menghentikan langkahnya, tatapannya tajam ke arah sekeliling. "Tunggu, sepertinya aku mengenali tempat ini," ujarnya. "Ada apa, Prof?" tanya Ayu penasaran. Rina mengerutkan kening berusaha mengingat sesuatu. Ini seperti wilayah yang pernah kulihat dalam desain pembangunan game. Kalau kita menuju ke arah timur, kita akan menemukan permukiman bangsa Harpi. "Bangsa Harpi maksudmu, gadis-gadis burung itu?" tanya Trirana. Suaranya tak bisa menyembunyikan ketertarikannya. Rina mengangguk mantap. "Iya, jika kita ke sana, mereka mungkin bisa membantu kita." "Ini nyata atau bukan?" tanya Ratna polos, pandangannya kosong. "Aku kira kita berada di dunia fantasi." Trirana menatap Ratna. Suaranya dingin namun tegas. "Ini nyata, Ratna. Kita hampir saja mati tadi." "Kalau tak percaya, coba saja tampar warmu sendiri," tambah sambil terkekeh. Ratna yang polos langsung mengikuti saran itu. "Oh, sakit!" "Benar kan?" kata Ayu sambil tertawa puas. Namun tanpa aba-aba, Ayu menampar pipi Ratna sekali lagi. "Ah, sakit!" rintih Ratna sambil memegang pipinya. "Wow, ini memang nyata!" celoteh Ayu sambil tersenyum usil. "Cukup," bentak Trirana dengan tegas membuat keduanya terdiam. "Berhenti buang-buang waktu." "Maaf, Nona," ucap Ayu dan Ratna serempak. Rina yang berdiri sedikit di depan sempat menoleh ke belakang. Dalam diam, ia tersenyum kecil melihat interaksi mereka.
Mereka begitu kuat bersama, saling melengkapi meskipun dunia di sekeliling mereka runtuh. Prof, tunjukkan jalannya, pinta Trirana, suaranya kembali serius. Rina mengangguk cepat, lamunan singkatnya langsung sirna. Ikuti aku. Dengan langkah yang lebih teratur, mereka mulai berjalan mengikuti arahan Rina. Pohon-pohon raksasa di sekitar mulai berkurang. Tanah yang mereka injak semakin datar. Angin berhembus lembut membawa aroma asing. Cahaya samar di ujung pandangan membuat mereka yakin perjalanan masih panjang, tapi harapan untuk selamat mulai terlihat. Trirana menggenggam pedang itu lebih erat. Ia tidak tahu apa yang menanti mereka di depan, tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia akan terus maju. Langkah mereka menyusuri jalan setapak semakin teratur di bawah panduan Rina yang berjalan di depan. Pohon-pohon raksasa di sekitar menyisakan bayangan gelap yang seolah mengikuti langkah kaki mereka. Di tengah keheningan itu, suara gurauan kecil mulai terdengar dari belakang. Prof Rina sudah seperti peta hidup. Kita tidak perlu lagi membuka map. Celetuk Ayu, suaranya ringan namun jelas mengundang perhatian. Ratna langsung melirik tajam ke arah Ayu. Bisakah kau diam? Kau tidak seperti penampilanmu, Ayu, tegurnya dengan nada setengah kesal. Ayu mengangkat bahu sambil minggir kecil. Ini memang gayaku. Terserahlah, balas Ratna singkat, menyerah menghadapi kelakuan temannya. Trirana yang berjalan di depan mereka mendengar jelas percakapan kecil itu. Namun, ia memilih untuk tidak menoleh ataupun negur. Fokusnya hanya tertuju pada apa yang ada di depan. Diam, Ayu, bisik Ratna setelah beberapa saat. Jangan mengganggu Nona. Ayu menatap Ratna dengan wajah penuh rasa bersalah, lalu buru-buru menutup mulutnya dengan kedua tangan. Sorry, ucapnya pelan seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Meskipun suasana kembali hening, Trirana tidak bisa menyembunyikan sedikit senyuman di sudut bibirnya. Percakapan mereka, sekecil apapun, menghadirkan kehangatan di tengah ketegangan perjalanan ini. Tanpa disadari, langkah kaki mereka semakin kompak seperti sebuah tim yang mulai menyatu. Hei semuanya, jangan lupa untuk kasih like ya, biar aku makin semangat buat petualangan berikutnya. Dan tentunya, subscribe supaya kalian gak ketinggalan eksperimen atau kejadian penting berikutnya di lab. Kalau kalian suka gaya dan aksi kami, jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Semakin ramai, semakin seru. Oh, dan kalau kalian ingin mendukung kami lebih jauh, traktir kami susu lewat Saweria. Dukungan kalian akan membantu kami terus berkarya. Traktir kami di Saweria. Terima kasih banyak, teman-teman. Dukungan kalian sangat berarti buat kami semua. Oke, jangan lupa tetap semangat dan terus dukung. Benteng kayu yang menjulang tinggi itu tampak seperti penjaga sunyi yang berdiri kokoh di tengah hutan belantara. Cahaya matahari sore yang meredup hanya mampu menembus sela-sela kayu raksasa, membuat suasana semakin mistis. Trirana dan kelompoknya berhenti di depan gerbang besar yang masih tertutup rapat. Mereka hampir saja mengetuk, namun suara deru angin dan kepakan sayap raksasa membuat semuanya menoleh ke atas. Seekor elang raksasa dengan mata tajam dan bulu keemasan melayang turun dari langit. Angin dari sayapnya membuat debu beterbangan. Elang itu mendarat tepat di hadapan mereka, menatap tajam dengan sorot mata seperti pemimpin yang tak kenal kompromi. Siapa kalian? Suara elang itu bergema, nyaring dan berat seperti suara seorang dewa dalam mitologi Yunani. Nada suaranya memaksa mereka semua diam seketika. Trirana melangkah maju dengan percaya diri, berdiri paling depan. Kami hanya ingin bermalam, ucapnya singkat namun tegas. Elang raksasa itu hendak melanjutkan kata-katanya ketika matanya menangkap sesuatu, pedang emas yang tergantung di punggung Trirana. Tatapannya berubah, rasa curiga digantikan oleh keterkejutan yang mendalam. Pedang suci itu, bagaimana bisa ada padamu? Tanyanya dengan suara bergetar, nadanya kini lebih berhati-hati. Trirana menatap elang itu tanpa gentar. Aku kebetulan lewat dan mencabutnya. Apa kau menginginkan pedang ini? Tanyanya santai, lalu menurunkan pedang itu hingga ujungnya menancap sedikit ke tanah. Elang raksasa itu mundur selangkah, matanya melebar. Tunggu, serunya. Dalam sekejap, tubuh elang itu diselimuti cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya itu semakin menyebar hingga akhirnya elang besar itu menyusut, berubah menjadi sosok wanita anggun. Kulitnya pucat bersih, berambut pirang keemasan dan pakaiannya seperti bangsawan Yunani, lengkap dengan jubah putih berpinggang emas.
Auranya begitu kuat hingga membuat mereka semua terdiam. Wanita itu menatap Trirana dengan takjub. "Apakah benar kau yang mencabut pedang itu?" tanyanya, kali ini dengan suara lembut namun penuh harap. "Benar," jawab Trirana singkat seperti tidak ingin bertele-tele. Mata wanita itu berkaca-kaca, seakan ia baru saja bertemu dengan sosok yang telah lama dinantikannya. "Tidak salah lagi, Anda adalah orang terpilih itu. Anda adalah hero yang telah dinubuatkan di dalam kitab kuno kami. Penyelamat yang bersinar di hadapan kami. Anda adalah demigod, putra atau putri dewa perang," ucapnya penuh haru. "Demigod?" Ayu mencolek lengan Ratna. "Bukankah itu artinya anak dari dewa, setengah manusia?" bisiknya heran. Trirana menghela napas, masih mempertahankan sikap tenangnya. "Aku manusia biasa, aku lahir dari ayah dan ibu manusia pula. Tidak mungkin aku seperti yang kau katakan." Wanita itu, yang kini memperkenalkan dirinya sebagai Helena, menggeleng pelan. "Tidak, hanya anak dari dewa perang yang lahir dari manusia biasa yang bisa mencabut pedang legendaris itu dari batu. Anda adalah titisan Raja Arthur." "Tunggu dulu," potong Trirana. Wajahnya tampak lelah dan sedikit frustrasi. "Sebenarnya kami sangat lelah setelah dikejar-kejar undead. Boleh kami beristirahat dan menyewa penginapan?" Helena tersenyum lembut dan mengangguk. "Tentu saja. Tapi sebelumnya, izinkan aku memperkenal diri. Namaku Helena." Trirana hendak memperkenalkan namanya, namun saat bibirnya terbuka, suaranya seperti terhenti. Ia spontan memilih nama lain. "Knight," ucapnya cepat. "Panggil aku Knight." Helena memandangnya dengan penuh keyakinan. "Knight, tidak. Kau adalah Arthur, sang pemegang Excalibur," ucapnya dengan kagum. Ayu yang tidak bisa menahan tawanya berbisik pada Ratna, "Yang mulia!" Namun candanya hanya berakhir dengan tatapan tajam dari Trirana. Sementara itu Helena melanjutkan. "Dan mereka?" tanyanya sambil memandang ke arah Ratna, Ayu, dan Rina. Sama seperti Trirana, ketiganya mendapati suara mereka seperti menghilang ketika mencoba menyebutkan nama asli mereka. Akhirnya Ayu yang lebih cepat tanggap memilih nama baru. "Aku Erester," ujarnya sambil tersenyum lebar. "Namaku Selena," ucap Ratna dengan sopan, mengikuti gaya seorang pelayan kerajaan. "Aku Luna," ucap Prof. Rina akhirnya, suaranya lebih tenang daripada dua lainnya. Helena mengangguk puas. "Senang bertemu kalian, Erester, Selena, Luna, dan tentu saja Knight. Kalian semua datang tepat waktu. Mari, ikuti aku. Kalian layak mendapatkan perlindungan kami." Dengan penuh karisma, Helena berbalik dan melangkah menuju gerbang kayu yang perlahan terbuka. Trirana dan kelompoknya saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengikuti Helena masuk ke dalam benteng, tempat di mana cerita tentang mereka baru saja dimulai. Langkah kaki mereka diiring angin yang berdesir pelan, seakan menyambut kedatangan para pahlawan yang telah lama dinantikan. Helena memimpin rombongan Trirana melewati gerbang kayu besar dan memasuki benteng. Di sepanjang jalan, para harpi muncul satu persatu dari rumah pohon mereka. Mereka memandang kelompok itu dengan penuh kagum. Mata mereka binar seperti melihat pahlawan yang baru kembali dari medan perang. Wajah-wajah harpi yang lembut dan ramah membuat suasana terasa hangat, jauh dari kesan mengerikan yang mungkin pernah diceritakan dalam dongeng. "Ayu, mereka sangat ramah ya," ucap Ratna dengan suara pelan. Ayu yang berjalan di sampingnya mendengus kecil. "Itu karena Nona membawa pedang sakral yang mereka agungkan. Kalau tidak, mungkin kita sudah jadi santapan makan malam," bisiknya sambil melirik para harpi. "Ngeri juga," saut Ratna, mencoba menahan tawa. "Tapi kita harus tetap waspada," lanjut Ayu serius. "Tugas kita sebagai pengawal adalah memastikan Nona tetap selamat, bagaimanapun situasinya." Trirana yang mendengar bisikan mereka menoleh ke belakang dengan dahi berkerut. "Kalian sedang bicara apa?" "Tidak ada, Nona," saut Ayu cepat. "Hanya gosip murahan saja." Ratna mengangguk cepat, memasang ekspresi polos yang meyakinkan. "Oh," balas Trirana singkat sebelum kembali fokus ke depan. "Tempat ini cukup nyaman," gumamnya pelan. "Aku hanya berharap tidak ada kejadian buruk," tambah Ratna. Kali ini suaranya nyaris berbisik. Benteng itu memang berbeda dari bayangan mereka tentang tempat tinggal para harpi. Alih-alih makhluk mengerikan setengah manusia setengah burung, para harpi di sana tampak seperti manusia biasa dengan penampilan elegan, layaknya orang Yunani kuno. Rumah-rumah mereka dibangun di atas pohon-pohon raksasa terhubung dengan jembatan kayu yang kokoh. Pemandangan itu memberi kesan tenang sekaligus mempesona, jauh dari gambaran benteng pertahanan yang penuh prajurit. "Jadi ini tempat tinggal para harpi?" tanya Trirana memandang ke sekeliling.
Helena tersenyum lembut. Benar, ras kami hampir punah karena diburu oleh para iblis. Kami dikejar kemanapun kami pergi. Beruntung pasukan kekaisaran datang membantu dan membangun tempat ini untuk kami. Semua harpi dari berbagai penjuru berkumpul dan berlindung di benteng suci ini. Walaupun bukan benteng pertahanan, tempat ini adalah rumah bagi kami. Kenapa kalian tidak tinggal di benteng pertahanan? Bukankah di sana lebih aman karena banyak prajurit yang berjaga? Tanya Trirana penasaran. Helena menatap langit sejenak lalu kembali menoleh ke Trirana. Karena kami tidak terbiasa hidup di dunia yang terbuka, kami adalah makhluk hutan. Di sini kami merasa aman dan nyaman. Kaisar Lotus I memahami itu dan membangun bentang ini khusus untuk kami. Jangan khawatir, meski berada di dalam hutan, tempat ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Trirana mengangguk paham. Baiklah, lalu kemana kita sekarang? Helena melanjutkan langkahnya sambil menjawab, turun-temurun kami menjaga sebuah rumah yang berada tepat di tengah-tengah benteng ini. Rumah itu diperuntukkan bagi sang penyelamat dan para sahabatnya. Begitulah yang tertulis dalam kitab kuno. Mata Trirana dan yang lainnya segera menangkap rumah yang dimaksud. Rumah itu tidak seperti bangunan lain di sana. Sebuah kastil kecil berdiri megah di antara pepohonan besar. Dindingnya terbuat dari batu putih berkilau dengan atap menjulang dan hiasan-hiasan yang indah. Rumah itu tampak seperti istana mini, tempat yang layak untuk seorang raja. Itu rumahnya, ujar Helena sambil menunjuk bangunan tersebut. Rumah ini berbeda dari yang lain, tidak berada di atas pohon, komentar Trirana. Benar, saut Helena, rumah ini dibangun dengan bahan yang tidak mungkin diletakkan di atas pohon. Selain itu, ini adalah istana kecil untuk menyambut sang penyelamat. Trirana menatap rumah itu lama. Istana kecil ini bahkan lebih luas dari rumahku, gumamnya. Ayu, yang sejak tadi tak bisa menahan diri, langsung berseloroh. Nona, kira-kira rumah ini bisa dibawa pulang nggak ya? Buat oleh-oleh. Matanya berbinar, seakan benar-benar mempertimbangkan ide itu. Jangan bercanda, tegur Trirana sambil melemparkan tatapan tajam. Iya, Ayu berhenti bicara sembarangan, Ibu Ratna dengan nada mengomel. Sementara itu, Prof. Rina hanya diam sejak awal. Tatapannya kosong, wajahnya penuh kebingungan. Di dunia yang begitu ajaib ini, segala logika dan hukum sains yang ia kenal terasa begitu jauh. Apa yang ia lihat di sekitarnya sekarang adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh teori apapun yang ia pelajari. Namun, Rina tahu satu hal. Dia harus mengikuti rombongan ini dan memastikan dirinya tetap aman. Mari masuk. Rumah ini milik Anda dan para sahabat Anda sekarang, ujar Helena sambil membuka pintu besar kastil kecil itu. Trirana dan yang lainnya bertukar pandang sebelum melangkah masuk, membawa harapan sekaligus pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang menanti mereka di dalam? Dan apakah takdir sebagai penyelamat ini benar-benar milik Trirana? Setelah masuk ke dalam kastil, rombongan Trirana disambut pemandangan yang memukau. Interior kastil itu dipenuhi ornamen emas dan ukiran mewah bergaya kerajaan. Setiap sudut terlihat begitu megah seperti kediaman seorang kaisar. Kalau rumah persinggahan seperti ini, aku jadi penasaran seperti apa istana kaisar sebenarnya. Komentar Ayu sambil terkagum-kagum. Namun, Trirana tampaknya tidak terlalu tertarik dengan kemewahan di sekelilingnya. Dengan nada santai, dia bertanya, di mana kamar yang akan menjadi di tempat istirahatku dan di mana kamar mandinya? Helena segera tersenyum dan menunjuk ke satu arah. Oh, sebelah sini. Mari, saya antar. Semua rekan Trirana mengikuti langkah Helena, kecuali Ayu yang berbelok ke ruang senjata setelah matanya menangkap kilauan berbagai senjata di dalamnya. Helena berhenti di depan sebuah ruangan besar. Ini dia, ujarnya dengan bangga. Mata Ratna membelalak lebar. Sebuah pemandian air panas. Serunya penuh kagum. Di hadapan mereka terbentang sebuah kolam pemandian ala Yunani kuno. Airnya jernih berkilauan, dikelilingi pilar-pilar marmer besar dan patung dewi-dewi yang memegang kendi dari mana air terus mengalir. Sepertinya ini akan menyenangkan, komentar Rina dengan nada datar, tapi matanya menyiratkan ketertarikan. Setidaknya ini masih masuk akal menurutku. Dan aku sudah sangat kotor. Ucap Trirana seraya mulai melepas pakaian dan pedangnya yang ia letakkan begitu saja di lantai. Nona, tidak baik meletakkan pakaian sembarangan begitu, tegur Ratna sambil bergegas merapikan tumpukan pakaian itu. Trirana hendak menjawab santai, namun suaranya terhenti seketika. Pandangannya mendadak kosong. Dia buru-buru membuang muka dan suasana seketika menjadi hening. Rina, yang menyadari perubahan itu, segera memegang bahu Ratna dan berbisik,
Itu mengingatkannya tentang kakaknya. Ratna terdiam, wajahnya tak menyesal. Maaf Nona, gumamnya pelan. Biarkan saja, ujar Rina, mencoba mencairkan suasana. Ayo, lekas berendam. Ratna mengangguk kecil. Mereka berdua segera melepas pakaian dan berendam, memilih duduk sedikit berjauhan dari Trirana. Namun Trirana yang tak tega melihat Ratna merasa bersalah, memanggilnya. Ratna, panggil Trirana pelan. Ratna menoleh dengan wajah murung. Iya Nona, tidak apa-apa, ujar Trirana dengan senyum tipis. Aku harus berhenti bersedih atas kepergian kakak. Kalau kakak melihatku begini, dia pasti akan memukulku sambil berkata, Trirana jangan jadi anak cengeng. Trirana tertawa kecil. Dia pasti tidak suka melihatku terus seperti ini. Ucapan itu berhasil membuat Ratna tersenyum. Trirana mendekat dan bergabung bersama mereka. Dengan nada lebih tegas, ia berkata, aku sudah berjanji akan selalu tegar. Dan aku juga berjanji akan membantu Prof. Rina melenyapkan Raja Iblis. Nona harus berjanji tidak akan sedih lagi, ujar Ratna sambil tersenyum. Aku ingin melihat Nona seperti dulu. Seperti dulu? Trirana menatapnya heran. Maksudmu? Nona tidak ingat aku? Ratna tersenyum lebar. Dulu kita sering bermain istana pasir di pantai. Lalu kakak Nona selalu iseng masukkan kepiting ke dalam istana pasir kita. Trirana menatap Ratna lama, lalu matanya melebar. Kau Tri? Ratna Tri Utami? Ratna mengangguk penuh semangat. Damn, kenapa kau baru bilang? Trirana menghambur memeluk Ratna erat. Kenapa tidak bilang dari tadi? Karena sekarang Nona adalah nonaku, balas Ratna sambil tertawa kecil. Kau ini! Trirana memeluknya lebih erat, tawa kecilnya memecah suasana. Dari sisi lain kolam, Rina hanya tersenyum melihat keakraban mereka. Pemandangan itu memberinya kelegaan kecil di tengah perjalanan mereka yang penuh ketegangan. Tiba-tiba pintu terbuka dengan keras. Ayu muncul dengan senjata-senjata yang bertumpuk di tangannya. Ternyata kalian di sini, dan kalimatnya terputus saat melihat Trirana memeluk Ratna. Nona, kenapa memeluk Ratna seperti itu? Ayu berseru kaget. Nona, ini membuat Ayu salah paham, seru Ratna, wajahnya memerah. Trirana tertawa kecil lalu berdiri. Ayu, kemarilah, ayo mandi bersama. Tidak, Nona. Ayu mundur selangkah sambil tetap memeluk senjatanya. Aku sebenarnya ke sini untuk menunjukkan senjata-senjata ini pada Nona. Lain kali saja masalah senjata, ujar Trirana sambil menghampiri Ayu dan menarik lengannya. Ayo ikut mandi. Nona, lepaskan aku. Ayu berusaha memberontak, tapi tawar yang Trirana dan Ratna memenuhi ruangan, membuat suasana kembali ceria. Di tengah perjalanan panjang mereka, momen sederhana ini seolah menjadi pengingat akan kebahagiaan kecil yang pernah mereka miliki. Trirana dengan cepat menurunkan semua senjata yang ada di tangan Ayu, lalu dengan cekatan membuka pakaiannya dan menariknya menuju kolam pemandian. Ini menyenangkan, airnya hangat dan sepertinya mengisi stamina kita kembali. Trirana tersenyum puas. Ayu tampak kebingungan dan tak bisa membantah. Akhirnya ia berkata, baiklah Nona, tapi lain kali jangan kejam seperti ini. Merampas semua senjata yang aku bawa itu lebih parah dari menelanjangiku, Nona. Baik. Nona senjata. Trirana membalas sambil tertawa. Ayu langsung terkejut. Jangan memanggilku seperti itu, Nona. Trirana bergurau. Bagaimana kalau aku mengambil kacamatamu? Dan mulai berjalan menjauh. Ayu segera panik. Jangan, Nona. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tanpa kacamatanya, Ayu berjalan perlahan di dalam air, meraba-raba mencari Trirana. Tanpa sadar, tangannya mendekap sesuatu yang terasa lembut dan kenyal. Apa ini lembut sekali? Ayu penasaran dan menekannya. Semua orang terdiam, terkejut dengan apa yang Ayu lakukan. Ratna yang sudah memerah wajahnya terlihat begitu polos dan pasrah. Sial, kenyal amat. Ayu berkomentar tanpa sadar. Ratna akhirnya tak tahan dan berteriak, Ayu mesum! Sembari menepis tangan Ayu yang semakin nakal. Sudah, ini aku kembalikan camu. Trirana segera mendekat dan mengembalikan kacamata Ayu dengan cepat sambil menutup dadanya. Merasa sedikit tidak nyaman dengan situasi itu. Rina juga mundur sedikit, begitu juga dengan Ratna yang merasa malu. Ayu kini sudah mengenakan kacamata, menunduk dan merintih sambil mengakui, sebenarnya aku lebih suka dengan senjata, tapi aku juga selalu penasaran dengan dadanya Ratna hanya bisa merinding mendengar pengakuan itu. Namun setelah itu, Ayu kembali serius dan mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Nona? Ayu bertanya pada Trirana yang sedang menyandarkan diri di tepi kolam. Kenapa kita langsung serak saat mengatakan nama asli kita? Tanya Ayu menyadari keanehan itu. Trirana mengangguk. Aku juga memikirkannya, jawabnya.
Sepertinya kita memang harus merahasiakan identitas kita yang sebenarnya. Di sini bukan dunia kita, dan aku merasa kita sengaja dipilih. Entah siapa yang memilih kita, dan demi keamanan kita mungkin itu sebabnya ada sesuatu yang tidak membiarkan kita mengungkap siapa kita sebenarnya. Ayu mengangguk setuju. Masuk akal juga. Trirana kemudian mengusulkan, jadi mulai sekarang kita akan menggunakan nama baru. Kita seolah-olah berasal dari dunia ini. Aku akan dikenal sebagai Knight, Ayu sebagai Erester, Ratna sebagai Selena, dan Prof sebagai Luna. Semua yang ada di dalam kolam itu mengangguk setuju, menyetujui perubahan ini. Mulai sekarang, aku adalah Knight, kata Trirana dengan tegas, dan akan dikenal dengan nama itu sampai perang ini berakhir. Dengan itu, identitas asli mereka pun dihapuskan dan mereka pun memasuki petualangan baru dengan nama baru. Tidak ada lagi Trirana, Ayu, Ratna, dan Rina. Mereka akan dikenal sebagai Knight, Erester, Selena, dan Luna melangkah maju dalam perjalanan yang penuh misteri dan bahaya. Halo pejuang setia. Akhirnya, petualangan kita di episode 2 sampai di sini. Aku, Erester, sang pemanah pembawa cahaya, ingin berterima kasih karena telah menemani perjalanan penuh tantangan ini. Tapi ingat, ini baru permulaan. Perjalanan kita masih panjang dan dukungan kalian adalah sumber kekuatanku. Kalau kalian menikmati petualangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Dengan begitu, kalian membantu memberiku kekuatan untuk menghadapi kegelapan di episode-episode selanjutnya. Dan untuk kalian yang ingin memberikan dukungan lebih, aku sangat menghargai traktiran susu lewat Saweria. Katanya, susu bisa membuat pemanah lebih fokus loh. Linknya ada di deskripsi. Dukungan kalian adalah energi yang membuat petualangan ini tetap hidup. Sampai jumpa di episode berikutnya, pahlawan. Bersiaplah, karena tantangan yang lebih besar sudah menunggu kita. Terima kasih atas semua dukungan kalian, dan sampai bertemu lagi di petualangan selanjutnya.